Pada saat ini saya akan menjelaskan apa itu sirosis hepatis. Nah, di sini saya mengambil dua referensi definisi sirosis hepatis. Yang pertama, menurut Eva Yunita tahun 2020, sirosis hepatis adalah proses difusus yang ditandai oleh fibrosis dan perubahan arsitektur hati yang normal menjadi nodul-nodul yang abnormal secara struktur. Dan yang kedua, menurut Basar Sama tahun 2022, sirosis hati atau hepatis merupakan kondisi penyakit hati yang menahun atau kronis, ditandai dengan adanya proses inflamasi dan nekrosis atau kerusakan sel hati. Kemudian terbentuk jaringan parut atau fibrosis sehingga terbentuk nodul yang mengganggu tubulus hati. Berikut merupakan tanda dan gejala dari sirosis hepatis, yaitu feses berwarna hitam, perubahan dalam kepribadian dan kebingungan pada kasus yang parah, kelelahan dan rasa lemas, penumpukan cairan dalam abdomen atau asites, kulit gatal, penyakit kuning atau warna kekuningan pada kulit dan mata, penurunan berat badan dan hilangnya selera makan dan rasa mual. Terdapat bercak merah seperti laba-laba pada dada dan punggung atau angioma laba-laba atau spider angioma, pembengkakan pada kaki, betis atau pergelangan kaki atau edema, mudah bengkak dan memar, telapak tangan berwarna kemerahan, muntah darah, sulit tidur, bagi wanita berhentinya menstruasi yang tidak terkait menopause, bagi pria hilangnya gairah seksual, pembesaran dada atau ginekomastia atau atrofi tektonik. Adapun penyebab dari sirosis hepatis yaitu alkoholisme, hepatitis viral kronis, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis autoimun, steatohepatitis non-alkoholik atau non-alkoholik steatohepatitis, sirosis biliaris. Berikut adalah perjalanan penyakit sirosis hepatis atau patofisiologi penyakit sirosis hepatis. Beberapa sel berperan dalam sirosis hati, termasuk hepatosit dan sel lapisan sinusoidal, seperti sel stela hepatik, sel endotel sinusoidal, dan sel Kupfer. HSC membentuk bagian dari dinding sinusoid hati dan fungsinya adalah untuk menyimpan vitamin A. Ketika sel-sel ini terkena sitokin inflamasi, mereka menjadi aktif, berubah menjadi mifroblast, dan mulai menyimpan kolagen yang mengakibatkan fibrosis. SEC membentuk lapisan endotel dan dicirikan oleh fenestrasi yang dibuatnya pada dinding yang memungkinkan pertukaran cairan dan nutrisi antara sinusoid dan hepatosit. Defenestrasi dinding sinusoidal dapat terjadi akibat penggunaan alkohol kronis dan memicu fibrosis perisinusoidal. KC adalah makrofag satelit yang juga melapisi dinding sinusoid. Penelitian yang sebagian besar menggunakan model hewan menunjukkan bahwa mereka berperan dalam fibrosis hati dengan melepaskan mediator berbahaya ketika terkena agen yang merugikan dan bertindak sebagai sel penyaji antigen untuk virus. Hepatosit juga terlibat dalam patogenesis sirosis karena hepatosit yang rusak melepaskan spesies oksigen reaktif dan mediator inflamasi yang dapat mendorong pengaktifan HSC dan fibrosis hati. Penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada pasien sirosis adalah perkembangan hipertensi portal dan sirkulasi hiperdinamik. Hipertensi portal berkembang akibat fibrosis dan perubahan vasoregulasi baik secara intrahepatik maupun sistematis yang menyebabkan pembentukan sirkulasi kolateral dan sirkulasi hiperdinamik. Secara intrahepatik, SEC
mensintesis nitrik oxide dan endotelin 1 yang bekerja pada HSC, masing-masing menyebabkan relaksasi atau kontraksi sinusoidal dan mengendalikan aliran darah sinusoidal. Pada penderita sirosis terjadi peningkatan produksi ET1 serta peningkatan sensitivitas reseptornya dengan penurunan produksi NO. Hal ini menyebabkan peningkatan vasokonstriksi dan resistensi intrahepatik yang memicu hipertensi portal. Remodeling vaskular yang dimediasi oleh efek kontraktil HSC pada sinusoid menambah peningkatan resistensi vaskular untuk mengkompensasi peningkatan tekanan intrahepatik ini. Sirkulasi kolateral terbentuk. Pada sirkulasi sistemik dan spanik, efek sebaliknya terjadi dengan peningkatan produksi NO menyebabkan vasodilatasi sistemik dan spanik serta penurunan resistensi pembuluh darah sistemik. Hal ini mendorong aktivasi sistem renin-angiotensin aldosteron yang menyebabkan retensi natrium dan air dan mengakibatkan sirkulasi hiperdinamik. Jadi, pada sirosis dengan hipertensi portal, terjadi penurunan vasodilator atau terutama NO di intrahepatik. Namun, kelebihan NO di ekstrahepatik dan di sirkulasi spanik dan sistemik sehingga menyebabkan vasokonstriksi sinusoidal dan vasodilatasi spanik atau sistemik. Anggunan juga berkontribusi terhadap sirkulasi hiperdinamik dengan meningkatkan aliran balik vena ke jantung. Komplikasi utama sirosis termasuk varises, asites, ensefalopati hepatik atau HE, hipertensi hepatopulmoner, karsinoma hepatoseluler, sindrom hepatorenal, peritonitis bakterial spontan, dan gangguan koagulasi. Hal ini dapat terjadi akibat hipertensi portal, fungsi sintetik abnormal, atau kombinasi keduanya. Ensefalopati hepatik merupakan kondisi ketika seseorang mengalami perubahan kepribadian atau kelainan neuropsikiatri atau gejalanya termasuk kebingungan, gangguan kesadaran, dan penurunan intelektual. Akibat tingkat toksin yang tinggi dalam darah dan otak, ini diakibatkan oleh tingginya kadar amonia dalam darah yang juga memengaruhi otak, disebabkan organ hati tidak bisa memecah zat ini sebagaimana normalnya. Tekanan darah tinggi di hati atau hipertensi portal, kondisi ini menyebabkan adanya penyumbatan aliran darah melalui hati karena tingginya tekanan pada pembuluh vena. Penyumbatan mengakibatkan pembesaran pembuluh darah atau varises yang ada pada kerongkongan, perut, atau usus. Hal ini dapat menyebabkan pembuluh darah pecah serta pendarahan internal. Peningkatan risiko kanker hati yang merupakan pertumbuhan jaringan tidak normal dalam hati di mana sel-sel dalam hati bermutasi dan membentuk tumor. Pembesaran limpa, suatu kondisi sel darah putih, dan trombosit terperangkap akibat tekanan pembuluh darah yang berlebih.